got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy, 'cause I've got the love of Jesus in my heart. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Hai teman-teman, tahu nggak sih bahwa kulit apel mengandung antioksidan yang cukup untuk menangkal virus loh? Wah, cocok dong untuk situasi pandemi saat ini. Tapi kalian tahu nggak, ada yang lebih seru loh. Apa tuh? Ibaratnya Kids akan dimulai offline pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, jam 7 malam di Upper Room Gracia. Kalian jangan lupa datang ya. Jangan lupa pakai masker juga ya. Dan jangan lupa rajin untuk mencuci tangan ya. Bye. Happy Sunday adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Semangat ya semuanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
dalam hidup kami. Tuhan, saudara kami akan mendengarkan firman Tuhan yang tolong setiap anak-anak untuk duduk diam tenang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman. Yang percaya katakan amin. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, jangan ada yang ngantuk nih. Ya, kakak mau cerita bahwa ada seorang pemuda ya di Amerika lagi jalan-jalan ceritanya di trotoar. Nah, waktu tiba di sebuah tempat, kok ini rame-rame banget ya, ada apa? Jadi pemuda ini mendatangi tempat yang rame-rame. Wah, ada kemah yang besar sekali. Lalu makin penasaran. Pemuda ini makin masuk ke dalam kemah itu. Ada apa ya? Oh, ternyata ada pertunjukan sirkus. Dan waktu pemuda ini masuk, atraksinya apa tau nggak adik-adik? Seekor babi. Babi ini begitu cakep dan cantik karena pakai jas, pakai baju, wah putih gitu ya. Nah, lalu babi ini begitu pintar. Dia bisa mengeluarkan atraksi-atraksi yang bisa memakau para penonton. Nah, salah satunya dia bisa berjalan dengan kaki belakangnya, kaki depannya dia pakai untuk memberi salam kepada para penonton, lalu dia bisa menari-nari ya, dan lain sebagainya. Nah, satu ketika dia juga bisa menyusun kata-kata. Nah, kata-katanya itu dia susun sebuah kata-kata yang di dalamnya bertulisan G-E-O-O-D-P-I-G. Apa itu? Good pig. Ya, setelah dia selesai melakukan semua itu, dia bisa mengerangkai kata-kata itu. Wah, penonton tambah memakau, bertepuk tangan dengan meriah. Nah, setelah semua selesai atraksi itu, lalu babi itu mau kembali ke kandang, ya. Nah, sepertinya para penonton tidak rela ya, babinya sudah menyelesaikan atraksinya. Tetapi karena sudah waktunya, babi ini kembali ke kandang. Nah, pemuda ini penasaran. Dia ikutin tuh sampai masuk ke kandangnya si babi ini. Nah, sudah masuk ke kandang, si pemuda ini melihat, mengintip gitu ya. Nah, ngapain nih si babi ini? Nah, waktu pemuda ini mengintip di dalam kandangnya, wah, kaget pemuda ini. Kenapa? Karena si babi ini segera melepaskan semua bajunya, lalu dia keluar dari kandang dan dia mencari kubangan lumpur. Dia kembali lagi berguling-guling di dalam lumpur yang kotor. Wah, sampai pemuda ini sampai terperanjat, terkejut luar biasa. Aduh, oh no, babi yang begitu cantik, bersih, cakep, kembali lagi kepada kekubangan, ke komunitasnya yang dia suka, yaitu lumpur yang kotor ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa maksudnya cerita ini? Itu memberi gambaran juga loh kepada kita ya. Mari kita lihat di dalam pembacaan Roma 2 ayat yang keempat. Kakak akan bacakan ya. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, satu lagi adik-adik. Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, adik-adik, dari cerita tadi itu memberi gambaran bahwa kita
dulu kita itu punya tuan, punya majikan, punya atasan, yaitu seorang yang bengis. Ya, dulu kita sudah dijual dalam kuasa dosa. Jadi bos kita, Tuhan kita itu setan, jahat, kejam, menekan luar biasa. Tetapi ketika Tuhan datang dengan darahnya, dia mau mati dan disalib buat kita, itu dia sudah menebus kita dari Tuhan yang galak, yang jahat, yang jelek, yang kejam, dan bengis, itu kepada Tuhan yang baik hati, lemah lembut, murah hati, dan dia lagi bahkan mau mengangkat kita, tidak hanya menjadi kita ini tidak lagi menjadi budaknya, tetapi malah diangkat menjadi anaknya. Wow, bagaimana seorang anak bisa tinggal dengan bapak angkat yang kaya, yang super baik? Nah, tentunya bapak ini senang tinggal dengan anak angkat yang baik ya. Tetapi adik-adik coba bisa bayangkan kalau sampai kita balik lagi kepada seperti babi ya, sudah bersih, keren, wangi, putih, dia balik lagi kepada kehidupannya yang lama. Betapa sedihnya hati Bapa di surga. Bagaimana kita sudah ditebus dengan darah Yesus, harusnya kita mengerjakan itu dengan sukacita. Dengan sukacita bagaimana adik-adik? Kita mau mempersiapkan untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak lagi kepada kehidupan yang lama. Waktu kita masuk pada kubangan lumpur, berarti kita balik lagi kepada kehidupan kita yang lama. Itu sangat-sangat mendukakan hati Bapa. Nah, pasti kita juga kalau jadi tuan dari si babi itu, ya, biasa dia bersih, bisa ikut bobo sama kita karena dia sudah wangi. Tiba-tiba dia sudah berlumpur kembali di kubangan yang kotor. Apakah kita mau dia boleh naik ke kasur kita, tidur sama kita? Tentu tidak kan? Nah, begitu juga dengan Bapa. Lumpur itu ibarat dosa, tidak bisa menyatu dengan Bapa. Nah, kalau sampai kita mau masih terus berlumpur di dalam dosa itu, pasti Bapa tidak bisa menyatu dengan kita. Mari kita mari kita gunakan kesempatan sebagai ucapan syukur kita hidup sebagai manusia yang baru. Lepaskan semua kebiasaan kita yang lama. Mungkin kebiasaan kita yang lama apa yo? Malas ya, buat PR, malas lah kalau disuruh sama mama papa apapun nanti. Ujung-ujungnya kita lupa ya. Nah, kita malas bangun, kita malas baca firman, kita malas berdoa. Itu ibaratnya manusia kita yang lama. Ayo kita tinggalkan. Kita mau mengenakan manusia yang baru karena kita sudah didandani menjadi wangi, putih, bersih. Dan Tuhan sebagai Bapa kita mau tinggal bersama dengan kita. Tentu adik-adik juga mau demikian kan? Nah, demikian pesan firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi kekuatan dan membuat kita berubah. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk bersukacita dengan menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian adik-adik. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena karya kasih-Mu, Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, masuk Tuhan pada kehidupan yang baru bersama dengan Engkau, bahkan diangkat menjadi anak-Mu. Engkau rindu selalu tinggal bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan ingatkan kami untuk kami tidak lagi kembali kepada kehidupan kami yang lama, segala karakter kami yang tidak baik Tuhan, tapi kami boleh menjaga jati diri kami Tuhan, yaitu sebagai manusia yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Materaikan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak Tuhan yang membuat Engkau suka dan bangga. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan dan demikian kesempatan kita minggu ini. Biar ibadah Sion Kids ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dan sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Bye. Tuhan memberkati.